Stop, jangan lakukan. Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan selamat pagi. Embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi. Kicau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, all of you, grade 7, good morning. Yeah, today we're going to have some fun for our virtual field trip. Yeah, we will go to 3 places. There is Bantar Gebang Bekasi, Muara Angke, and Senyum Bumi in Tanjung Priok. Okay, we hope that our trip will run smooth, yeah, and we will get some good information for our life. Okay, Alhamdulillah, we arrived in Bekasi. Welcome in Bekasi. Nah, kita sudah sampai di tujuan lokasi yang pertama, Bantar Gebang. Teman-teman sudah bisa melihat deretan truk orange ya di sekitar tempat ini. Kita akan naik ke gunung sampah, teman-teman. Gunung yang terbuat seluruhnya dari sampah hasil
masyarakat Jakarta, Bekasi, dan Bogor yang sudah puluhan tahun. Nah, di jalan menuju ke atas kita bisa melihat dinding penahan zona agar tidak amblas dan tidak longsor. Karena teman-teman perlu ketahui bahwa seluruhnya bukit sampah ini adalah terbuat dari sampah, sehingga sangat rawan sekali untuk amblas dan longsor. Karena itu dibangun dinding penahan zona. Ya, dari jauh teman-teman bisa melihat deretan truk orange tadi ya. Ya, armada yang mengangkut sampah-sampah kita sampai ke tempat ini. Setiap hari 1.300 truk sampah berjalan mengangkut sampah-sampah 24 jam ke TPA Bantar Gebang ini. Ya, ini adalah lokasi di Bantar Gebang. Karena banyaknya jumlah sampah yang terus dibawa ke Bantar Gebang, maka membutuhkan perluasan lahan dan penataan lahan sehingga Bantar Gebang ini tidak menjadi tempat yang kotor, kumuh, dan jorok, meskipun ini adalah tempat penampungan atau pembuangan akhir sampah terpadu warga Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Ada proses perataan tanah, kemudian pembangunan gedung-gedung yang baru untuk sebagai bagian dari administrasi dan pengelolaan sampah terpadu di Bantar Gebang ini. Nah, sampah-sampah yang sudah lama akan ditutupi oleh geomembran. Jadi geomembran itu seperti terpal berwarna hitam yang menahan sampah sehingga tidak terbang-terbang dan tertimbun masuk ke dalam tanah. Lalu sampah-sampah yang lama juga akan dibuat, diatur, ditata seperti menjadi terasering seperti itu agar tidak longsor, lalu ditutup tanah. Nah, sehingga lebih memungkinkan untuk tumbuhnya tanaman-tanaman hijau seperti yang tadi teman-teman sempat lihat. Ya, sehingga tempat ini sepenuhnya akan menjadi tempat baru gunung sampah yang menghijau, dan tentu saja tidak boleh lagi dibuang atau dijadikan tempat pembuangan sampah baru ya. Nah, yang membahagiakan juga di tempat ini sudah mulai dibangun pembangkit listrik tenaga sampah, teman-teman. Jadi, sampah-sampah kita yang sudah puluhan tahun sebagian diolah untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ada proses sebelum menjadi listrik, teman-teman ya. Sampah-sampah ini akan dipilah. Pemilahan dilakukan menggunakan mesin tromel. Ya, seperti ini. Nanti pemilahannya berlangsung secara manual. Teman-teman bisa lihat para pekerja yang memilah sampah ya. Sampah-sampah plastik berwarna hitam, merah, kuning, biru, putih. Kemudian diangkut oleh truk alat berat untuk dimasukkan ke dalam truk. Nanti dari setelah ini akan dibawa menuju bunker PLTSA. Nah, kita sudah sampai di bunker penampungan sampah sementara. Jadi sebelum sampah-sampah ini nanti akhirnya dibakar untuk menghasilkan gas yang akan diolah menjadi tenaga listrik, sampah ini disimpan dulu sementara, ditampung sementara di bunker ini. Ya, begini kondisinya teman-teman. Nah, nanti akan ada alat berat yang bernama kren. Nah, ini seperti ini kren ya. Japitan. Ada 2 grab kren. Yang pertama akan berfungsi untuk mengaduk sampah. Nah, jadi sampah-sampah yang ditampung ini akan diaduk dulu. Proses pengadukannya seperti ini teman-teman. Pertama
kren ini akan ke bawah untuk menarik, ya, menjapit sampah-sampah, lalu dibawa pada ketinggian tertentu ya, sekitar beberapa meter ke atas, dibawa. Oke, setelah itu sampah-sampah ini akan dilepaskan terjatuh. Boom. Oke, begitu ya prosesnya, berulang. Nah, sementara kren yang kedua akan berfungsi sebagai media pengumpan sampah. Nah, jadi nanti akan dimasukkan ke dalam insenerator atau tungku pembakaran. Prosesnya sama, setelah itu dilepas ke dalam tungku pembakaran. Untuk selanjutnya akan dibakar. Nah, di sini juga ada water treatment plant. Kemudian ada juga ruang kontrol, ya, control room yang berfungsi memonitor dan mengontrol seluruh operasional secara otomatis dan juga secara manual. Nah, disinilah sampah dibakar di dalam insenerator dengan temperatur 850 derajat Celcius. Kemudian ada turbin yang menggerakkan ya, mengubah menjadi listrik. Nah, ada juga air pollution control ya, seperti teman-teman ketahui bahwa pembakaran sampah ini akan menghasilkan gas dioksin dan furan yang sangat berbahaya untuk kita, untuk semua makhluk hidup. Nah, jadi perlu difilter atau disaring melalui air pollution control ini, walaupun tidak sepenuhnya menjamin kebersihan udara kita. Ya, udaranya pasti tercemar, tapi tingkat pencemarannya mungkin bisa berkurang. Nah, selain ada gas pencemaran, juga ada berupa abu. Kalau teman-teman sering melihat pembakaran sampah, itu ada abu yang dihasilkan. Nah, abu itu berbahaya teman-teman kalau sampai kita hirup. Jadi perlu dikontrol. Oke teman-teman, kita ke Miss Neneng untuk field trip selanjutnya. Silakan Miss Neneng. Hai teman-teman, kita udah sampai loh di Bantar Gebang sekarang. Tuh lihat ya, tumpukan sampahnya. Nah, kita mau keliling nih, mau cari tahu apa yang ada di sini ya, sambil kita lihat seberapa banyak sampah-sampah kita. Oke, so let's check it out. Di sini di Bantar Gebang, sebagian besar sampah warga DKI Jakarta, Bogor, dan Bekasi berakhir. Dari tempat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seharusnya kita mengelola sampah kita. Bahwa sampah adalah masalah kita bersama. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Dan harus kita carikan solusinya bersama. Tumpukan sampah yang menggunung itu adalah perbuatan kita. Dari makanan yang kita makan, dari kegiatan yang kita lakukan, pencemaran yang dihasilkan, masyarakat yang terkena dampaknya. Dari Bantar Gebang, tempat sampah yang telah menjadi perbincangan dunia internasional. Setiap hari 1.300 truk sampah lalu lalang Jakarta Bekasi untuk mengangkut sampah-sampah warga DKI Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Menumpuknya menjadi gunung sampah. Dari Bekasi, Bantar Gebang. Tempat yang didirikan tahun 89 ini telah mengukir sejarah bagaimana kita memperlakukan sampah, menjadikannya sebagai sumber masalah. Teman-teman jangan tanya bagaimana baunya, atau air tanah yang sudah tercemar.
kita akan sama-sama belajar dari Bantar Gebang bersama Mr. Fadli. Halo, hari ini kita sedang berada di TPA Bantar Gebang dan kita sekarang sedang ada di lokasi TPSA, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi sampah-sampah yang masuk setiap hari sebanyak 7.000 ton di sini diolah, tapi tidak sebanyak itu diolahnya, hanya mampu mengolah dalam satu hari 60 ton saja. Dan di sana kita bisa lihat sampah diolah menjadi listrik, tenaga listrik, kemudian listrik tersebut dijual ke PLN, kemudian PLN mendistribusikan ke seluruh rumah yang ada di daerah-daerah sini, termasuk di daerah Jakarta, gitu ya. Selain listrik, selain sampah itu menghasilkan listrik, setelah diolah, listrik itu pun berubah ya, sisa pembakarannya dibuat menjadi pumping block yang biasa di lantai-lantai ya, dipasang-pasang di tanah untuk menjadi lantai seperti itu. Nah, ini kita sekarang menuju ke tempat berikutnya ya. Kalau kita lihat di sini, bisa lihat di belakang saya banyak sekali truk-truk besar ya, truk-truk besar mengangkut beberapa ton sampah ya, dan semua sampah ini berasal dari DKI Jakarta. Kita bisa bayangkan, kita bisa pikirkan, setiap hari kita yang tinggal di Jakarta menyumbang begitu banyak sampah di sini, gitu ya. Kita bisa lihat di atas tumpukan sampah itu bisa mencapai 40 meter ya. Kita lihat di sana itu termasuk sampah yang sudah diproses, yang sudah diolah, tinggal menjadi pupuk ya, menjadi debu, dan nanti akan diolah lagi menjadi sesuatu hal yang berharga. Nah, kali ini Pak Adit ya, kita sedang berada di zona perapihan, yaitu zona perapihan sampah yang tujuannya merapikan semua tumpukan sampah-sampah yang di sini agar tidak terjadinya longsor. Kita bisa lihat di atas sana ada alat berat sedang merapikan tumpukan-tumpukan sampah. Terus juga di sini tadi saya udah ngobrol sama Mr. Roy bahwa ternyata ada 1.200 truk sampah dari DKI Jakarta yang membuang sampahnya di sini gitu. Jadi Pak Fadli, untuk informasi, sebelum sampahnya dibuang itu ditimbang dulu di sini. Betul. Gitu. Jadi sampah yang sudah dikumpulkan dari rumah tangga, dari rumah kalian, dari rumah kita, itu dikumpulkan di sini, ditimbang terlebih dahulu untuk kemudian akhirnya dibuang ke landfill ini istilahnya landfill gitu ya. Ini kita sedang berada di zona 3, bisa kalian lihat sendiri. Mungkin ini tingginya kira-kira berapa, udah puluhan meter ya Pak Fadli? Sampai 40 meteran. 40 meteran kira-kira tingginya. Wow. Oke, yang harus kalian tahu bahwa tumpukan sampah-sampah yang ada di sini itu hanya berasal dari Jakarta ya, di mana tempat kita tinggal saat ini. Betul. Gitu ya. Artinya kita sekarang memang sudah harus peduli, kita sudah harus bisa memilah sampah ya. Kalau bisa kita memang benar-benar harus mengurangi sampah-sampah ya yang akan kita sumbangkan di sini. Kita lihat setinggi ini sampah-sampah yang kita sumbangkan setiap hari ya. Tidak hanya sampah, mungkin kalian bisa lihat di sana, sebelah sana ada sebuah kendaraan sepeda motor ya, dan itu terbuang menjadi sampah di sini ya. Jadi kita benar-benar harus peduli ya, begitu ya Pak Adit ya. Betul. Tentang sampah yang bisa jadi masalah berat untuk kita di kemudian hari, di masa depan nanti. Oke. Terus juga di sini kalau kalian bisa lihat, selain tadi ya tuh ada sampah kendaraan gitu, bekas motor bekas gitu. Di sini seluruh jenis sampah terkumpul gitu. Ada sampah
organik itu biasanya dari pasar, dari kalau kalian makan di restoran makanan yang nggak habis itu bakal larinya ke sini gitu. Terus juga ada sampah plastik dan lain sebagainya. Intinya apa? Kalian harus peduli, tidak membuang sampah, bisa mengurangi sumbangan sampah di sini dan bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Oke, biar terlihat lebih jelas lagi, mari sama-sama kita lihat lebih dekat lagi. Yuk. Ini tumpukan sampah yang setiap hari kita sumbangkan dan kita buang ke tempat ini. Lihat. Lihat. Seperti ini kondisinya. Ya, teman-teman tahu nggak, Mr. Fadli dan Mr. Radit sampai tidak mampu berpikir karena bau yang dihasilkan oleh sampah-sampah ini. Ya, Pak Fadli, hanya untuk sekedar informasi, ini tuh baru sampah yang berhasil dikumpulkan dari daratan, Pak Fadli. Oh iya. Ya, jadi banyak juga sampah-sampah yang dibuang langsung ke sungai atau ke kali gitu. Nah, itu apakah berakhir di sini? Ternyata bukan, belum, Pak Fadli. Betul. Nah, untuk kita bisa tahu lebih lanjut seperti apa, nah nanti kita akan coba mengunjungi wisata alam mangrove. Di sana akan dibahas juga bagaimana sih sampah-sampah yang dibuang ke kali, mungkin ke Kali Ciliwung dan lain sebagainya, itu berdampak seperti apa bagi kelestarian lingkungan, terutama ekosistem perairan ya, Pak Fadli gitu. Nah, di sini juga nanti hari ini kita akan mengunjungi salah satu unit bank sampah, Pak Fadli. Itu namanya Senyum Bumi ya. Betul. Nah, di sana kita juga akan tahu gimana sih proses Pemilahan ya. pemilahan sampah kayak gitu dan manfaatnya seperti apa. Nah, jadi nanti akan ada narasumber juga yang akan menjelaskan tentang dampak sampah terhadap lingkungan Dan cara pengolahannya. Teman-teman, apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang sudah teman-teman lihat dari Bantar Gebang, tempat tumpukan sampah kita berakhir? Apakah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Menumpuk sampah kita, membiarkan pencemaran, merugikan kesehatan, merugikan lingkungan. Dari kawasan Bantar Gebang, kita akan lanjutkan perjalanan teman-teman menuju tempat yang indah, yaitu di Taman Alam Mangrove Angke Kapuk. Ya, kita sudah sampai di depan gerbang Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Ya, sebelum kita berkeliling, teman-teman, kita akan sama-sama melihat video keindahan Taman Wisata Alam Mangrove Jakarta. Ya, teman-teman, Taman Wisata Mangrove Jakarta ini luasnya adalah 99,82 hektar.
terletak di Kelurahan Kamal Muara yang bersebelahan dengan kawasan elit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Untuk menuju ke sini, sangat mudah aksesnya teman-teman. Nah, Taman Mangrove ini juga merupakan ekosistem lahan basah yang didominasi oleh pepohonan mangrove. Juga merupakan kawasan konservasi. Nah, teman-teman, karena ini merupakan kawasan konservasi, maka fungsi perlindungan adalah yang utama. Taman mangrove ini melindungi garis pantai DKI Jakarta dari erosi dan abrasi. Selain itu, tanaman mangrove menghasilkan oksigen yang dapat mengikat polusi udara dan membuat udara menjadi lebih sejuk. Selain itu, di sini tempat binatang dan satwa berkembang biak. Ada banyak tempat spot foto yang menarik untuk teman-teman datangi. Atau teman-teman juga bisa mengitari daerah Muara ini dengan menggunakan speedboat. Semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa datang langsung ke tempat ini. Oke, kita akan sama-sama bersama Miss Neneng dan Mr. Fadli ke tempat ini, teman-teman. Teman-teman, kita udah sampai nih sekarang di Taman Wisata Mangrove ya di daerah Muara Angke. Ya Pak Fadli? Ya betul, dan sekarang kita sudah bertemu langsung dengan pengelola, yaitu dengan Mas Ahan. Mas Ahan. Setelah ini kita akan diajak berkeliling sama Mas Ahan untuk melihat di hutan mangrove-nya, kemudian perjalanan dari sampah itu sendiri. Check it out. Baik, kali ini kita sudah berada di tengah-tengah hutan mangrove. Jadi kondisinya kita bisa lihat seperti ini, ya. Gelap, kemudian banyak akar di mana-mana. Ini adalah salah satu fondasi ya, daratan yang sifatnya bisa membantu erosi ya. Iya, erosi oleh air laut. Erosi. Oleh air laut. Nah, ini kondisinya lagi surut. Ya, pagi bisa dilihat di sini nih. Oke. Kemudian kalau malam menurut Mas Ahan tadi akan sampai ke yang batas hijau. Sampai 2 meteran ya airnya ya. Bekas rendaman. Bekas rendaman. Nah, itu adanya terjadinya pada saat bulan purnama. Dan sebenarnya ada siklus-siklus tertentu sih, maksudnya emang ada, dari kita kan selalu update dari BMKG juga, ada aplikasinya tuh, jadi bisa kita cek kapan bulan purnama gitu kapan ya.
pasang air laut, tingginya berapa senti itu pasti ada. Jadi kita informasinya. ada. Tapi sayangnya kita nggak bisa kesini malam-malam karena Iya. tutupnya jam 5 ya Mas ya? Iya, kalau jam nggak 5. salah. Jam 5. Dan kita juga belum bisa kesini selama PPKM ini masih berlangsung ya teman-teman. Ya jadi bisa dinikmatin aja lewat video kali ini untuk nanti lain kali kita bisa langsung ke sini ya. Dan ada penginapannya juga di sebelah sana. Jadi kalian bisa menginap di antara pohon-pohon bakau ini ya. Itu ada sensasi tersendiri pastinya. Wow. Ya. Sayang sekali rasanya kalau tempat seindah ini harus dikotori dan dicemari oleh sampah yang mengalir melalui sungai dan terbawa ke laut. Sampah-sampah yang dibuang oleh warga tidak bertanggung jawab ke sungai akan memberikan dampak pada kehidupan di lautan. Capek banget ya, Miss. Ya nih, Gimana kalau kita istirahat dulu? istirahat dulu. Istirahat di mana ya kira-kira? Itu ada Miss Nani sama Miss Alfi. Oh iya. Sambil tanya-tanya yuk. Oke, boleh. Oke, Bagus. yuk. Oke. Nani. Perhatiin apa sih? Ngadain apa? Emang ada apa di situ? Ini akar-akar mangrove. Oh, iya tuh. Jadi keinget deh. Tadi kan kita habis dari tempat sampah-sampah tuh. Ya, misalnya ya teman-teman lihat sampah kan tadi ya. Itu hubungannya sama ini tuh hutan mangrove tuh apa gitu loh Miss Nani. Bisa jelasin nggak Miss? Oke. Oke. Ya baik, mungkin kita bicara tentang tadi hubungannya berdasarkan materi geografi atau IPS ya. Iya. Ya seperti tahu kita sekarang berada di Muara Angke. Nah, kalau dalam geografi itu tubuh sungai itu terdiri dari 3, hulu, tengah, hilir atau muara. Nah, sekarang kita sedang ada di bagian akhir sungai yaitu di Hilir. muara atau Oke, hilir. di Muara. Ya, jadi tempat akhir ya sungai sebelum nanti bersatu di lautan. Nah, terus Nah, tadi sampah-sampahnya tadi kita lihat Sani nih lagi juga. lihat ada sampah di Ada situ. sampah sendal gunung nyangkut di akar pohon mangrove. Gitu ya. Tadi Pak Fadli kita ngeliat ada ikan ya, Iya. ada biawak. Hubungannya sama kalau misalnya ada sampah gini gimana tuh ya, Miss Alfi? Ya, tadi kalian sudah lihat gunung sampah kan ya di sana tuh, di Bantar Gebang, di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, itu kebetulan alhamdulillah sampahnya dibuang ke TPA. Ada orang yang membuang sampah plastik ke sungai gitu, yang sampai akhirnya nanti bermuara ke laut. Di laut terbawa oleh ombak, terdamparlah di mangrove ini gitu. Dengan waktu yang segitu panjangnya ya, entah berapa tahun gitu, plastik-plastik yang ada di dalam laut tadi dia terurai, pecah menjadi mikroplastik. Mikro artinya kecil, iya. Kecil. Plastik ya plastik. Jadi walaupun plastik kecil dia tetap plastik. Nah, mikroplastik yang di dalam laut tadi dianggap makanan oleh ikan-ikan yang ada di dalam laut itu, dimakan, masuk ke tubuh ikan. Kemudian ikannya diambil sama nelayan sampai ke pasar, dibeli oleh kita. Lalu ikan yang Makan deh mengandung sama kita. ya betul, yang mengandung mikroplastik. Jadi plastiknya balik lagi ke kita ya, Miss? Ya, Dan secara itu langsung energi. berarti kita
kita makan lagi ya plastik itu. Betul, apa yang kita buang kita makan lagi. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Tuh teman-teman ya. Jadi sampahnya kita, sampahnya teman-teman balik lagi tuh ke teman-teman. Aduh, gimana tuh? Tapi rasanya sayang ya, ekosistem udah sebagus ini di tengah-tengah kota Jakarta yang dirusak oleh sampah tersebut ya, gitu ya. Nah, terus ini ekosistem mangrove ini juga bagian dari pelestarian lingkungan, pelestarian alam, karena ekosistem mangrove ini banyak sekali untuk melindungi alam kita gitu. Lihat kan akar-akar mangrove-nya yang banyak, jadi ketika pasang dia ombak laut itu nggak langsung memecah di daratan, tapi dia terperangkap dulu di sini oleh akar-akar mangrove tertahan. Jadi penghalang gitu ya. Fungsi pelindung. Pelindung iya. Selain itu, kalau misalkan teman-teman lihat di antara akar-akar mangrove itu banyak hewan-hewan laut ya, ikan gitu yang berada di situ. Ini bagian yang tempat perkembangbiakan ikan udang itu banyak di situ. Tadi kata Mas Aham juga bilang banyak ikan nih di sini, memang sengaja nggak diambil ya, jadi dilestarikan. Oh jadi ini memang buat pelestarian ya, misalnya ya. Oke. Hanya saja kalau kita lihat di sini airnya sangat Ini airnya emang warnanya jelek ya. bukan yang seharusnya. Jadi seharusnya warnanya apa? Bening. Harusnya bening. Oh ini Kalau juga kita lihat mangrove yang di Papua itu warnanya bening, jernih. Kalian bisa. Ini juga ya teman-teman nggak bisa cium sih, ini sebenarnya dari tadi kita cium-cium kayak tahu obat keriting di salon-salon. Ya itu tuh kayak bau itu tuh. Bau kimia ya. Kimia. Ya itu tercium di sini walaupun pakai masker. Artinya Miss, kalau seandainya ini tidak ada sampah, mungkin airnya bisa jauh lebih jernih daripada ini ya? Iya betul, ikannya bisa terlihat. Ya selain sampah juga ini ada limbah pabrik. Rata-rata perusahaan di Indonesia masih membuang limbahnya. Iya tadi kita lihat ya Pak Fadli ya, ada pohon bakau yang tumbang dia. Nah nanti bisa teman-teman lihat ya, nanti habis ini mungkin ada foto, ada ininya, videonya, dia tumbang katanya adalah karena airnya nggak bagus. Ya itu mungkin karena pencemaran ya Salah misalnya. satunya karena pencemaran ini. Mungkin kalau kita lihat nih, kita teliti kandungan bahan kimianya, mungkin bagaimana gitu ya di dalam air ini. Mungkin teman-teman bisa ke sini next time terus ambil contoh airnya, bisa dijadikan buat percobaan tuh. Dibawa ke lab ya? Dibawa ke lab, bisa jadi KI deh. Next project. Next project, iya.
Sekarang kita mau kemana ya? Ini Pak, kita mau ke tempat senyum bumi. Di mana tuh? Ini sebentar lagi nih, jadi itu tempat pengolahan sampah-sampah kita, ya. Nanti kita ketemu sama Pak Sudar di situ. Oh, sudah ada yang mau jemput kita ya? Iya, Di sana ya? Baik. yuk Kalau kita gitu sana kita ya. langsung aja yuk. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Gastik adalah gerakan sedekah sampah plastik yang mulai digagas dan dijalankan sejak tahun 2013 di bawah naungan Yayasan Lestarikan Senyum Bumi. Dengan tagline Sampah untuk Peradaban, Gastik mengajak para relawan dan seluruh masyarakat agar senantiasa berwawasan ramah lingkungan melalui pendekatan sedekah sampah plastik serta meningkatkan kepedulian akan kesejahteraan delegasi 3 kaum, detik, yakni fakir, yatim, dan difabel di sekitar kita. Berawal dari kegiatan pilah sampah di setiap rumah yang kemudian disedekahkan melalui duta-duta Gastik, kami meyakini bahwa gerakan ini memiliki dampak positif yang signifikan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi semakin meluas hingga ke mancanegara sejalan dengan program Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh United Nations. Oleh karenanya, sekali lagi, kami mengajak para relawan dan seluruh masyarakat Indonesia agar berpartisipasi menjadi duta-duta Gastik dan pencinta sedekah sampah plastik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh kalangan fakir, yatim, dan difabel. Gimana ya, Miss ya? Ini. Oh, itu dia tuh Pak Sudarnya. Oh, ini. Pak. Pak Sudar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini kami dari Global Islamic School nih. Oh iya, jauh ya? Oh, Jauh sekali ke sini ternyata. ternyata Bapak tiap hari, tiap apa tuh, sebulan sekali ke sekolah Iya. kami itu dari sini ya Pak? Iya, Bu. Oh, ya udah semoga bernilai ibadah ya Pak ya. Berapa orang, Bu? Oh, kami ada beberapa orang guru. Oh, iya. Kita langsung ke tempat Bapak aja. Mari, Bu. Kita langsung aja Ya, kita lihat tempatnya di mana. Oke, teman-teman, kita udah di sini nih sekarang, tempat pengolahan sampah, bisa dilihat ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Sudar ya, Yuk, Pak Fadil kita ya. langsung ngobrol Yuk, aja. langsung aja. Pak, Sudar. Iya, Ibu. Kita mau nanya-nanya boleh? Silakan, Bu. Oke. Bebas.
Nah, kita lihat nih kan ada beberapa jenis sampah nih di sini ya. Iya, Nah, ini alhamdulillah. jenis-jenis yang Bapak kumpulkan tuh apa aja tuh, Pak? Kita hampir semua sampah itu bernilai ini ya, bernilai rupiah ya. Jadi kita hampir kita kumpulkan semua ya, kecuali yang plastik kemasan gitu kita nggak kumpulkan. Plastik kemasan yang Iya. kayak ciki itu justru nggak dikumpulkan? Nggak dikumpulkan. Nah, tapi nanti kita amanin, kita buang, kita pakai mobil sampah, mungkin berakhir di Bantar Gebang. Bantar Gebang. Iya. Oh, tadi kita barusan dari Bantar Iya, Gebang ya, betul. Pak Fadli Iya. ya. Oh, oke. Kalau kayak gini kan nanti ini kita kepengkan sini sama dengan ini ya, sama dengan tutup aqua botol aqua yang biasa kita minum ya. Nanti ini kita press, masuk pabrik, diolah jadi biji plastik lagi. Karena kan asalnya biji plastik itu dari minyak bumi nih. Kalau minyak bumi mahal, mereka beralih ke sini, lebih pakai ini untuk mengolah ke produk lagi. Lebih pakai ini. Jadi harga ini tergantung, kalau minyak bumi turun ini naik, ikut naik karena jadi alternatif untuk produksi biji plastik. Oke. Jadi guys, kalau punya kayak ginian coba diolah sendiri bisa. Siapa tahu jadi energi cadangan. Iya Pak, kalau kita ngomongin soal sampah ini kira-kira Bapak bisa dapat atau penyumbangnya kira-kira siapa aja Pak? Kalau penyumbang kami hampir dari semua kalangan ya, karena kita punya titik pengumpulan sampah itu ada di gang-gang, di jalan trotoar, di dalam rumah, dalam kantor, di dalam gedung, dan di pabrik. Jadi, dan itu di warung juga ada di warung. Jadi mulai dari orang yang jalan, mulai dari anak kecil sampai orang tua itu bisa nyumbang ke situ. Dan kita sudah kasih gambar-gambarnya sama sampah yang bisa disedekahkan gitu. Itu masuk sekolah kita ya, Pak? Iya, alhamdulillah seperti itu. Globalisasi sekolah dan itu sekolah ya, ya? termasuk Oke. globalisasi sekolah. Oke. Nah, kalau kita bilang sampah itu ada banyak ya. Ada sampah plastik, sampah kertas, sampah logam. Oke. Logam. Kalau kita jabarin lagi banyak lagi. Oke. Kalau dari kertas itu ada kertas biasa, kertas buku, sampul, koran, kardus, majalah, sama kertas putih. Oke. Walaupun dia sudah masuk mesin penghancur, itu masih bernilai rupiah. Bahkan lumayan tinggi. Oke. Itu tadi yang salah satu contohnya ini ya, plastik ya, Botol biji aqua, plastik. ya, Nah, jadi biji plastik. Kalau tadi yang misalnya kertas, itu nanti diapain tuh Pak produknya? Kertas nanti dimasukkan ke dalam blender, diolah, bisa jadi duplek, bisa jadi produk lain sejenis kertas juga. Bisa jadi sampul LKS. Oh iya. Buat dalam LKS. Kalau kardus dia digiling, masuk cetakan, dia jadi rak telur. Kalau kita beli telur tuh ada rak yang dari kayak coklat gabus itu. itu ya. Iya, itu benar-benar. dari ancuran kardus, Pas. Oh, ancuran kardus Iya. ya. Ternyata oke. Dimasukin air, di blender dia, baru dicetak dia. Oke. Nah, kalau sudah menghasilkan terus kan dijual kembali atau diproduksi kembali. Nah, ini kan sedekah ya Pak. Jadi nanti hasilnya itu disedekahkan kemana Pak? Kira-kira penerimanya Penerimanya siapa itu gitu siapa? ya? Kita punya sasaran ada 3 ya, kita sebut detik ya. Delegasi 3 kaum ya. Kaum difabel, duafa, sama yatim piatu. Luar biasa ya. Masya Allah. Iya. Jadi benar-benar sedekahnya Iya. sampai ya ke yang Ya, membutuhkan. karena tren sekarang itu sedekah bukan cuma uang ya. Betul banget. Nabung juga bukan uang, karena ada bank sampah nih, mereka bisa nabung lewat sampah. Mereka menghindarkan pinjaman. Mereka seperti buang sampah cuma menghasilkan uang. Mereka seperti buang sampah tapi dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah, benar. Iya gitu. Iya, ini bisa jadi alternatif sedekah ya ketika kita kayaknya nggak punya apa-apa, tapi kita punya sampah gitu ya. Jadi kita jangan minder kalau kita mau sedekah nggak punya uang, karena nggak harus Nggak uang. harus uang sekarang. Termasuk sampah-sampah yang menurut kita tidak berfungsi aja, tidak berguna aja, ternyata itu bisa disedekahkan dan bermanfaat untuk orang lain. Itu ya, luar biasa. Jadi teman-teman, tadi kita udah dari Bantar Gebang, 70% sampah di Jabeka itu larinya ke sana. Dan sekarang di tempat ini salah satu tempat pengolahan sampah ya yang bisa bermanfaat ya, yang bisa mendatangkan manfaat buat orang lain, buat kita juga. Kita bisa dapat pahalanya, orang lain bisa jadi dapat uang dari sedekah itu ya. So, teman-teman. Nah, mungkin target kita ya mengurangi kiriman sampah yang 70% ke Bantar Gebang, mungkin kita bisa kikis 10, 20, 30% di tempat seperti ini. Di tempat seperti ini di cabang-cabang kita untuk kita daur ulang, untuk kita lebih manfaatkan lagi untuk delegasi 3 kaum tadi, difabel,
difabel, yatim piatu, kaum duafa. kaum duafa. Jadi ngurangin sampah di Bantar Ngurangin Gebang sampah juga. Dan bermanfaat buat yang 3 tadi, ya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Siap. Terus Makasih semangat ya Pak hasilnya. ya. Ini salah satu Siap. yang apa ya, bernilai manfaat lah untuk pengolahan sampah di Siap. sekeliling kita. Iya. Oke teman-teman, sekian. Alhamdulillah, hari ini hari Senin, Armada Gastik kembali beroperasi mengangkut dan menjemput sedekah sampah plastik dan kering dari para donatur di kompleks Markas Quran Banati Hafidhul Quran, Markas Tahfidz Al-Quran khusus Putri. Ya, inilah lokasinya, tempatnya, yang insya Allah mudah-mudahan di setiap RW bisa berdiri Markas Tahfidz Banati Hafidhul. Alhamdulillah ada program ini sangat membantu sekali karena kita banyak barang-barang bekas yang sebetulnya masih ada nilainya cuma sering kita abaikan. Jadi alhamdulillah dengan adanya program ini sangat membantu sekali dan kita beramal secara tidak langsung bisa mengumpulkan dana bersama-sama untuk program yang lebih baik. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini mau testimoni terkait program Gastik ya, donasi untuk sedekah sampah plastik yang kering. Ya, alhamdulillah program ini bagus banget. Kita bisa memanfaatkan barang yang sudah kita tidak pakai tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu mudah-mudahan ya dapat bermanfaat dan dapat memberikan nilai yang lebih baik untuk orang yang membutuhkan. Kita juga mengajak saudara-saudara, teman-teman kita yang lain untuk bisa ikut andil dalam program ini. Gimana? Ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku